Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Dewi Chandra dari kelompok 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asyikul Holis dari Prodi Pendidikan Olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sabir Umar Subhatiar Veron. Saya mahasiswa Prodi Pendidikan Olahraga STKIP PGRI Bangkalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Falaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Masfufa. Baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari Islam rahmatan lil alamin. Islam sendiri berasal dari kata asalam, ya salam, dan asalama yang artinya selamat, damai, sejahtera, penyerahan diri, tunduk, dan patuh. Jadi di sini mengidentifikasikan bahwa ajaran Islam itu adalah menciptakan keselamatan, kedamaian diri, serta penyerahan diri secara total untuk tunduk kepada peraturan atau perintah yang telah ada. Makna dari ajarannya membawa kepada kita keselamatan yang terlihat dalam karakteristik ajarannya antara lain sesuai dengan fitrah dan kebutuhan ajaran yang sempurna. Itu terdapat dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3, dan untuk kebenaran mutlaknya terdapat pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 147. Di sini mengajarkan keseimbangan dalam berbagai aspek kehidupan, fleksibel dan ringan, berlaku secara universal, serta menciptakan rahmat bagi seluruh alam yang dinyatakan dalam Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 107. Bentuk rahmatan lil alamin. Bentuk-bentuk rahmatan lil alamin terlihat pada ajaran Islam, diantaranya Islam memberikan petunjuk ke jalan kebenaran. Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk menggunakan potensi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam menghormati dan menghargai semua manusia sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam mengatur pemanfaatan alam secara baik dan profesional. Uraian tadi memberikan pemahaman bahwa Islam sebagai agama wahyu memberikan bimbingan kepada manusia mengenai semua aspek dan kehidupannya. Diibaratkan sebagai jalan raya yang lurus dan mendaki, memberikan peluang kepada manusia untuk melaluinya sampai tempat yang dituju, yaitu tempat yang tinggi lagi mulia. Jalan raya itu lapang dan lebar, kiri kanannya berpagarkan Al-Quran dan Sunnah. Pada jalan itu terdapat juga rambu-rambu, tanda-tanda sebanyak aspek kehidupan manusia. Siapa saja yang memasuki gerbang jalan raya itu, baik melalui keturunan maupun karena mengucapkan dua kalimat syahadat, wajib memperhatikan rambu-rambu, tanda-tanda, dan berjalan melalui jalur yang telah ada. Hendaklah berpikir, bersikap, dan berperilaku sesuai dengan ajaran Islam. Tidaklah menabrak pagar Al-Quran dan Sunnah, apalagi keduanya. Memahami Islam secara baik dan benar. Sebagai agama wahyu terakhir, agama Islam merupakan satu sistem akidah, syariah, dan akhlak yang mengatur hidup dan kehidupan manusia dalam berbagai hubungan baik dengan Tuhan, manusia, dan alam lingkungan. Untuk itu, ketika kita memahami Islam secara baik dan benar, maka perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Pertama, pelajarilah Islam dari sumber aslinya, yaitu Al-Quran, yang memuat wahyu-wahyu Allah dan hadis yang berisi sunnah Rasulullah. Mempelajari Islam dari dan dengan mempergunakan sumber tersebut akan memperkecil salah paham, bahkan juga dapat menghindarinya. Apalagi saat ini Al-Quran telah diterjemahkan ke berbagai bahasa termasuk bahasa Gorontalo yang memudahkan pemahaman kita dalam mempelajari Al-Quran. Kedua, Islam tidak dipahami secara parsial tetapi integral. Artinya Islam tidak dipelajari sepotong-potong tetapi secara keseluruhan dan dipadukan dalam satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Ketiga, Islam dipelajari dari hasil karya atau kepustakaan ditulis
oleh mereka yang telah mengkaji dan memahami Islam secara baik dan benar seperti para ulama, cendekiawan muslim yang diakui otoritas kepakarannya. Keempat, hubungan dengan berbagai persoalan yang dihadapi manusia dalam masyarakat dan dilihat relasi serta relevansinya dengan persoalan politik, ekonomi, sosial, budaya sepanjang sejarah manusia terutama sejarah Islam. Yang kelima, memahami Islam dengan ilmu-ilmu pengetahuan yang berkembang seperti ilmu-ilmu alamiah, sosial, budaya, dan sebagainya. Keenam, tidak menyamakan Islam dengan keadaan umat-umat Islam pada suatu masa di suatu tempat. Tidak langsung memberi kesimpulan tentang Islam setelah melihat pemeluknya yaitu umat Islam. Ketujuh, pelajarilah Islam dengan metode yang selaras dengan agama dan ajaran Islam. Konsep rahmatan lil alamin. Tugas Nabi Muhammad adalah membawa rahmat bagi sekalian alam. Maka itu pula risalah agama yang di bawahnya. Tegasnya, risalah Islam ialah mendatangkan rahmat untuk seluruh alam. Lawan daripada rahmat ialah bencana dan alam petaka. Maka dirumuskan ke dalam bentuk kalimat menggunakan kata peniadaan. Dengan demikian, kehadiran Islam di alam ini bukan untuk bencana dan malapetaka, tetapi untuk kebahagiaan manusia lahir dan batin, baik secara perorangan maupun secara bersamaan dalam masyarakat. Islam itu ibarat Ratu Adil yang menjadi tumpuan harapan manusia. Ia harus mengangkat manusia dari kehinaan menjadi mulia, membebaskan manusia dari semua macam kezaliman, melepaskan manusia dari rantai perbudakan, memerdekakan manusia dari kemiskinan rohani, materi, dan lain sebagainya. Tugas Islam memberikan hari yang cerah dan penuh harapan dan pada akhirnya manusia merasakan nikmat dan bahagia karena Islam. Kebenaran risalah Islam sebagai rahmat bagi manusia terletak pada kesempurnaan Islam itu sendiri. Islam adalah satu kesatuan ajaran yang satu dengan yang lainnya, mempunyai nisbat dan hubungan yang saling berkaitan. Maka Islam dapat kita lihat serempak dalam 3 segi, yaitu akidah, syariah, dan nizam. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang pengaruh rahmatan lil alamin bagi non-muslim. Dalam memperlakukan non-muslim ahli zimmah, mereka mendapatkan hak seperti yang didapatkan oleh kaum muslimin kecuali pada perkara-perkara yang terbatas dan berkecualian. Sebagaimana halnya juga mereka dikenakan kewajiban seperti yang dikenakan terhadap kaum muslimin kecuali pada apa-apa yang diperkecualikan. Ialah hak memperoleh perlindungan, yaitu melindungi mereka dari segala permusuhan eksternal. Ijma ulama umat Islam terjadi dalam hal ini seperti yang diriwayatkan Abu Daud dan Al-Baihaqi. Siapa-siapa yang menzalimi kafir mu'ahad atau mengurangi haknya atau membebani di luar kesanggupannya atau mengambil sesuatu daripadanya tanpa kerelaannya, maka akulah yang menjadi seterusnya pada hari kiamat. Hadis riwayat Abu Daud dan Al-Baihaqi. Kemudian melindungi darah dan badan mereka, melindungi harta mereka, menjaga kehormatan mereka, memberikan jaminan sosial ketika dalam keadaan lemah, kebebasan beragama, kebebasan bekerja, berusaha dan menjadi pejabat. Inilah beberapa contoh saksi-saksi yang dicatat sejarah mengenai sikap kaum muslimin dan pengaruhnya terhadap ahli zimmah. Sekian dari materi yang saya jelaskan, kurang lebihnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.